Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Raditya dari kelas 2025 dan Airanim 153. Di sini saya akan melanjutkan tugas baca buku Suhino. Tiga sifat inilah yang menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya tiga golongan orang-orang di dalam negara khayalan Plato, yaitu satu golongan penguasa. Ini adalah golongan yang memerintah, yang mana golongan ini hendaknya terdiri dari orang-orang yang pandai, ahli-ahli pikir dan ahli-ahli bersahabat. Golongan tentara ini adalah golongan yang menjaga keselamatan negara, ya, yang harus mendapatkan pendidikan khusus untuk menjalankan tugasnya itu, dan untuk ini pertama-tama dibutuhkan adanya siasat keberanian. Yang ketiga, golongan pengusaha atau pekerja. Ini adalah golongan yang bertugas memenuhi kebutuhan benda atau material daripada orang-orang yang hidup di dalam negara. Dalam uraian di atas telah diketahui bahwa Plato adalah seorang idealis, maka aliran filsafatnya dinamakan idealisme. Pula telah diketahui ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara, yang disebutkan ada 5 macam bentuk negara. Dari ajaran Plato tersebut yang merupakan keanehan ialah bahwa ajaran Plato itu dapat dengan mudah kalau dipraktekkan dalam negara yang oleh Plato dianggap yang paling buruk, yaitu dalam bentuk tirani. Tetapi di dalam ajaran-ajarannya lebih lanjut, Plato agaknya mengadakan perubahan pikiran, karena ia tidak saja hanya memperhatikan tentang apa yang dicita-cita, tetapi di samping itu ia juga mengutamakan dunia panca indera atau kenyataan, dan mulai mempersoalkan keadaannya senyatanya menurut cara-cara tertentu. Nah, di dalam bukunya yang bernama Polikos atau Ahli Negara, Plato menyelidiki soal-soal pemerintahan. Di sini yang membedakan seorang penguasa dicita-citakan dari seorang ahli negara. Seorang ahli negara yang baik, yang sejati, harus berbendera sesuai dengan politika dan harus selalu berusaha ke arah kebajikan. Seandainya ia mengetahui segala sesuatu, maka undang-undang negara serta adat kebiasaan itu sudah tidak diperlukan lagi. Seperti halnya dalam negara yang sejati. Tetapi oleh karena ia tidak demikian halnya, maka undang-undang negara dan adat kebiasaan itu sangat penting perannya, karena ini dianggap sebagai suatu pernyataan dari kehendaknya dan dari pengalaman-pengalaman yang bersifat kritis. Praktis. Pendapat Plato yang demikian ini kemudian menimbulkan pembagian baru daripada bentuk-bentuk pemerintahan, dan dalam pembagian ini ia mempergunakan kriteria ukuran atau dasar dua hal. Satu, jumlah orang yang memegang pemerintahan. Dua, relasi atau hubungan antara penguasa dengan perundang-undangan. Dalam arti di dalam negara itu ada undang-undang ataukah tidak. Kalau dalam negara itu ada undang-undang untuk pemerintahan, maka mengerti adalah merupakan bentuk yang paling baik. Di sini pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi diatur dengan undang-undang. Kemudian bentuk aristokrasi, dan akhirnya bentuk demokrasi. Sedangkan kalau dalam negara itu tidak ada undang-undangnya, maka bentuk yang paling baik adalah demokrasi. Sesudah itu oligarki, dan akhirnya tirani. Yang terakhir ini adalah merupakan bentuk yang terburuk, karena tirani merupakan pemerintah sewenang-wenang yang murni, sedangkan demokrasi yang terikat oleh perundang-undangan itu menurut Plato adalah lemah dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka tidak mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam bukunya Nomoi atau Undang-Undang, kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang negara dan hukum berbelok arah dari dunia cita-cita kepada dunia kenyataan, dari idealisme kepada realisme, meskipun realismenya itu tidak mampu mendesak seluruhnya kepada idealismenya. Dalam waktu hidupnya, ajaran-ajaran Plato itu hanya dianggap sebagai permainan pikiran saja dari kaum penganggur. Tetapi dalam zaman-zaman kemudian, terlebih setelah Plato meninggal dunia, ajaran-ajarannya itu mempunyai nilai dan arti yang maha besar. Sepertinya nanti pada abad-abad pertengahan, ajaran-ajarannya itu dapat mengangkat manusia ke tingkat penghidupan yang lebih tinggi. Selain itu, memang banyak persamaannya antara negara yang dicita-citakan Plato dengan negara dari gereja Katolik dalam abad-abad pertengahan. Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato. Ia hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Nikomaus, seorang tabib pribadi pada istana raja di Makedonia. Ia adalah pada waktu ia berusia 17 tahun, ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Pernah ia pada tahun 342 sebelum Masehi diberi tugas yang maha berat tetapi mulia oleh Raja Filipus untuk mendidik putranya Iskandar Zulkarnain atau Alexander yang Agung, yang kemudian hari beliau ini menciptakan Imperium atau kerajaan dunia. Meskipun Aristoteles adalah murid yang terbesar daripada Plato, namun di dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan pada waktu hidupnya, terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis sejarah-sejarahnya. Perbedaan ini antara Plato di dalam ajaran-ajarannya masih mencampur adukan semua objek penyelidikannya, sedangkan kalau Aristoteles telah memisah-misahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang diberi nama Etika, dan tentang negara dalam bukunya yang bernama Politika. Sebetulnya isi dari
pada kedua bukunya itu adalah sangat berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu etika merupakan pengantar daripada politika, sebab kesusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, kalau Plato adalah pencipta idealisme, yaitu yang memandang bahwa benda-benda yang ada di luar diri manusia yang dapat dilihat atau ditangkap dengan panca indera itu adalah sebagai bayangan saja daripada benda-benda dalam bentuknya yang murni yang berada di dunia yang lain, yaitu dunia cita-cita atau dunia idea. Sedangkan kalau Aristoteles adalah seorang pencipta daripada ajaran realisme, Aristoteles memang melanjutkan cara berpikir Plato, yaitu dari idealisme ke realisme. Tetapi karena Aristoteles kemudian ingin menyelidiki sifat-sifat umum daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, maka timbullah ajaran ilmu pengetahuan baru, yaitu prima philosophia, suatu ajaran filsafat yang pertama yang mencari hakikat yang dalam daripada apa yang ada, jadi mencari makna keadaan. Oleh karena itu, filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi menurut Aristoteles, hakikat daripada sesuatu benda itu berada pada bendanya itu sendiri. Hakikat atau bentuk daripada sesuatu benda itu berada pada zat, sehingga orang harus mencari kesatuan objektif dalam bentuk yang banyak itu. Benda itu adalah semata-mata suatu substansi. Jenisnya adalah merupakan suatu hal yang berada di tempat kedua. Walaupun demikian, barang yang umum itu tidak berdiri sendiri, tetapi ia berada pada benda yang khusus itu. Yang umum itu adalah menurut nilai dan tingkatannya yang pertama, dan benda yang sebenarnya untuk diketahui. Dengan perbedaan ajaran filsafatnya yang demikian itu, maka berakibat perbedaan yang tegas antara ajaran Plato dan ajaran Aristoteles tentang negara dan hukum. Aristoteles tidak membedakan antara dunia cita-cita dan dunia gejala-gejala, tetapi pemikirannya ditujukan langsung kepada kenyataan sebenarnya daripada dunia panca indera. Dan demikian kiranya akan dapat tercapai hal-hal yang bersifat umum daripada barang-barang yang khusus yang tak terhitung banyaknya itu. Seperti juga Plato, Aristoteles pun beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles, negara itu merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan dari diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealistis. Hal yang demikian ini akan dapat kita pahami bila kita melihat dan memperhatikan keadaan, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam demokrasi, di mana orang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan. Sedangkan Aristoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, di mana yang dulunya mereka itu dikuasai oleh seorang orang penguasa asing yang memerintah dengan kekuasaan tak terbatas. Jadi dengan demikian, seandainya unsur etis yang harus merupakan dasar untuk pemikiran yang universalistis tentang negara dan hukum itu dijadikan bagian daripada ilmu negara, maka hal itu harus pula dijadikan ukuran bagi perbuatan-perbuatan juga bagi pemerintah atau penguasa. Hal ini kiranya akan tidak mungkin karena akan dilarang oleh penguasa dari kerajaan yang absolut. Lebih-lebih jika kekuasaan pemerintah yang ada itu merupakan kekuasaan asing, maka dari situ sistematik buku Aristoteles adalah sangat berlainan dengan sistematik buku Plato. Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang punya tujuan tertentu, cara berpikir yang bersifat analitis, dan dalam bukunya Etika dilanjutkan dalam bukunya Politika. Untuk dapat menerangkan asal mula dan perkembangan negara, menurut Aristoteles negara terjadi karena penggabungan keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa, dan desa ini bergabung lagi sedemikian terusnya hingga timbul negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang bersifat keturunan. Dan demikian menurut manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara, sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial atau zon politikon, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya manusia itu sendiri merupakan binatang atau dewa yang menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara, sebab dasar negara adalah keadilan. Kemudian daripada timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan untuk dapat mencapai kebahagiaan, bahwasanya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan negara, adalah karena ia beranggapan bahwa negara itu hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalam dan karena persekutuan negara. Yang dimaksudkan di sini adalah hanya kebahagiaan seduniawian saja. Kebahagiaan akhirat tidak disinggung-singgung, sedangkan kebahagiaan seseorang sangat tergantung pada kebahagiaan negara.
Jadi manusia hanyalah dapat berbahagia apabila berada di dalam negara dan hidup bernegara. Karena manusia itu selalu membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dan demikian maka dalam pertimbangan antara manusia dan negara, negaralah yang primer, negaralah yang diutamakan. Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya. Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut kolektivisme. Ya, jadi pendapat Aristoteles mengenai susunan dan hakikat negara atau masyarakat adalah bahwa negara itu merupakan suatu dasar hidup sendiri. Dan demikian negara itu selalu mengalami timbul, berkembang, pasang, surut, atau kadang-kadang mati. Itu sama halnya dengan keadaan manusia, binatang, atau tumbuhan-tumbuhan. Manusia atau individu hanyalah merupakan bagian saja daripada organisme tadi, dan yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri serta dapat terlepas dari kesatuannya tadi itu negara. Oleh karena yang merupakan keutuhan itu adalah negara, sedang manusia itu ya hanya merupakan bagian daripadanya yang tidak dapat dilepaskan, maka yang mempunyai kedudukan utama adalah negara. Negara menguasai seluruh segi kehidupan sebagaimana diatur oleh negara. Dengan demikian kekuasaan negara adalah absolut, dan nasib warga negara itu tergantung daripada nasib negaranya. Bila negaranya makmur, maka warga negaranya juga akan makmur. Siapakah sekarang yang harus memegang kekuasaan negara itu? Jawaban atas pertanyaan ini dicari dengan menentukan siapakah sesungguhnya yang dimaksud warga negara itu. Tetapi ingat bahwa yang dimaksud dengan negara di sini adalah negara model. Maka dalam hal ini kaum buruh bukanlah warga negara dari negara model. Demikian pula anak-anak, bahkan wanita, apalagi budak belian. Semua itu bukan warga negara daripada negara model. Sebab yang dianggap sebagai warga negara hanyalah mereka yang tidak usah bekerja untuk diri sendiri, dan karena itu adalah orang-orang merdeka. Apa yang dimaksud dengan negara model itu? Ini adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Maka dari itu harus dibedakan dengan negara-negara yang lain. Dapatnya dibedakan ini setelah mengetahui kemungkinan daripada bentuk negara. Maka dengan demikian sampailah pada uraian mengenai bentuk negara. Mengenai jenis-jenis bentuk negara terus dibedakan dalam 3 jenis bentuk, yang kemudian tiap-tiap jenis itu dibedakan lagi menjadi 2. Adapun yang digunakan sebagai kriteria dalam menguraikan bentuk negara ini ada 2 hal, yaitu 1. Jumlah orang yang memegang pemerintahan. Maksudnya pemerintahan itu hanya dipegang oleh 1 orang saja, ataukah oleh beberapa orang, jadi oleh golongan kecil saja, ataukah oleh pada prinsipnya seluruh rakyat, jadi oleh golongan besar. 2. Sifat atau tujuan pemerintahannya. Maksudnya pemerintahan itu ditujukan untuk kepentingan umum, atau ini bersifat baik, ataukah pemerintahan ini hanya ditujukan untuk kepentingan para penguasa saja, atau ini yang jelek. Berdasarkan 2 kriteria tersebut di atas, maka menurut Aristoteles didapatkan bentuk negara 1. Negara di mana pemerintahan ini hanya dipegang oleh 1 orang saja, jadi kekuasaan itu hanya berpusat pada 1 tangan. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Negara di mana pemerintahannya yang dipegang oleh 1 orang saja dan pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum, jadi ini bersifat baik. Negara ini disebut monarki. 2. Negara di mana pemerintahannya yang dipegang oleh 1 orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si bangsa itu sendiri, jadi ini bersifat jelek. Negara ini disebut tirani. 2. Negara di mana masa pemerintahnya itu dipegang oleh beberapa orang, jadi oleh sekolahan penjelajah. Di sini pun sesungguhnya kekuasaan negara itu dibesarkan, tetapi tidak pada tangan 1 orang, melainkan pada 1 organ atau badan yang terdiri dari beberapa orang. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Negara di mana pemerintahnya itu dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya itu baik, karena pemerintahan itu ditujukan untuk kepentingan umum. Negara ini disebut aristokrasi. 2. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, tetapi sebenarnya itu jelek, karena pemerintahan itu hanya ditujukan untuk kepentingan mereka si pemegang kekuasaan itu sendiri. Negara ini disebut oligarki. 3. Negara di mana pemerintahnya itu dipegang oleh rakyat. Ini yang dimaksud bahwa yang memegang pemerintahan itu adalah prinsipnya adalah rakyat itu sendiri. Setidaknya itu golongan besar daripada rakyat. Ini berikan lagi berdasarkan sebanyak itu 1. Negara di mana pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan sebuah pemerintahnya adalah baik, karena memperhatikan kepentingan umum dan atau rakyat. Negara ini disebut sebagai republik atau republik konstitusional. 2. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat, tetapi sebuah pemerintahnya itu adalah jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja. Meskipun dalam negara ini dikatakan bahwa pemerintahan itu dipegang oleh rakyat, tetapi dalam praktiknya pemerintahan itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Negara ini disebut demokrasi. Bentuk-bentuk itu menurut Aristoteles semuanya adalah mungkin, karena masing-masing dapat mencapai keadilan sekadarnya. Tetapi soalnya sekarang apakah adil itu? Sebab kadang-kadang orang mengira bahwa ia telah berlaku adil karena ia telah berikhtiar atau berlaku adil. Dan bagaimanakah orang yang harus melaksanakan keadilan? Sebab bukankah seseorang yang berdaulat itu dapat menjadi seorang tiran? Kan kalau toh dalam negara itu ada undang-undangnya.
Bukankah bahwasanya undang-undang itu hanya berasal dari golongan tiran atau golongan oligark atau golongan demokrat? Jadi di manakah kekuasaan negara itu harus berada? Menurut Aristoteles, kekuasaan negara itu harus berada pada tangan golongan warga negara atau rakyat yang berkumpul merupakan suatu kesatuan dan yang semuanya telah mempunyai kecerdasan dan kebajikan yang cukup, di mana kelebihan dan kekurangannya saling berimbang. Inilah keadilan, yaitu dilaksanakannya pemerintahan umum. Kemudian soal kedaulatan, pemerintahan itu biasanya dilaksanakan oleh seseorang atau oleh golongan berdasarkan undang-undang. Undang-undang biasanya samar-samar karena bersifat umum dan biasanya menghendaki putusan atau penyelesaian dari seseorang. Tetapi bukankah bahwa orang itu dapat dipengaruhi oleh hawa nafsunya atau kepentingannya sendiri? Maka undang-undang yang berakar pada tata susila dan lebih kuat dan lebih stabil daripada undang-undang yang tertulis, karena undang-undang yang pertama adalah selalu menuju ke penghidupan yang sempurna. Penghidupan yang sempurna adalah penghidupan yang menuju kepada kebajikan. Orang tak dapat merasa berbahagia apabila ia tidak berbuat atau berlaku baik. Demikianlah pendapat Aristoteles bahwa menaklukkan negara-negara tetangga dengan kemauannya itu tidak adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan politik pemerintahan yang tidak bijaksana. Tapi suatu negara tahu membela diri dengan pendapatnya yang demikian ini tersimpul konsekuensi dan pendiriannya bahwa republik konstitusional adalah merupakan bentuk negara yang terbaik, karena pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja. Akan besar kemungkinannya terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh rasa marah, benci, dendam, atau nafsunya. Tetapi kalau pengertian itu dipegang oleh seluruh rakyat atau golongan terbesar daripada rakyat, putusan yang diambil atas dasar sifat marah dan sebagainya itu tadi akan sedikit sekali kemungkinannya terjadi. Lain daripada itu, Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang bersifat abadi, karena di dalam tiap-tiap bentuk pemerintahan itu di dalam dirinya telah mengandung benih-benih perkosaan diri atau macam revolusi. Hal ini dapat dihindarkan oleh karena memang sudah merupakan pembawaan daripada sifat-sifat manusia. Sebagai contohnya, misalnya ada golongan yang menghendaki dirinya bersamaan antara manusia karena mereka merasa atau menganggap dirinya sama dengan orang lain, baik dalam menggapai maupun dalam kemampuannya. Tetapi sebaliknya ada pula golongan yang menghendaki atau menginginkan dirinya perbedaan karena mereka merasa atau menganggap dirinya tergolong orang yang yatim atau merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, maka dari mereka lalu minta pertimbangan dalam perlakuan yang diperlakukan terhadap mereka. Jadi pokoknya mereka ingin berbeda dari orang lain. Selanjutnya kita harus mengingat bahwa setiap bentuk pemerintahan tidak dapat memutuskan bagi setiap orang. Artinya bahwa setiap orang tidak selalu merasa diperlakukan adil. Jadi tentu ada golongan yang merasa bahwa mereka itu tidak mendapatkan keadilan, jadi merasa diperlakukan tidak adil. Golongan mereka inilah yang merupakan benih-benih perusahaan diri atau revolusi yang setiap waktu dapat meletus dengan menggunakan pemerintahan yang ada dan kemudian menggantikan inilah pula sebabnya tidak ada bentuk pemerintahan yang kekal abadi. Hanya dalam negara yang membentuk politik republik konstitusional, benih-benih terdapat dengan kecil adanya dan pelaksananya pun akan mengalami kesukaran, karena hal yang demikian itu adalah berarti perkosaan atau revolusi terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu negara yang berpemerintahan republik konstitusional merupakan yang terbaik. Teori perkosaan diri atau revolusi ini nanti dibicarakan dalam acara Polybius yang nanti akan dibicarakan di bawah. Jadi menurut Aristoteles, bentuk negara yang terbaik itu adalah republik konstitusional, dan ini adalah berlainan dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa yang terbaik adalah aristokrasi, atau berbeda pula dengan Thomas Aquinas, seorang sarjana abad pertengahan yang banyak berpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Sebab menurut pendapat Thomas Aquinas, bentuk yang terbaik adalah monarki. Hal ini cuma diperlakukan karena berbeda dalam visi seperti dan tujuan negara. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kebebasan diri manusia sebagai anggota masyarakat. Sedang di sini dinamakan adalah masyarakat. Bagian manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat. Tujuan negara adalah kepentingan umum, sedangkan kalau menurut Plato tujuan negara adalah pengetahuan atau mencapai ide. Soalnya Thomas Aquinas lain pendapatnya. Menurut beliau, tujuan negara adalah mengusahakan adanya kesatuan. Tetapi menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa negara atau masyarakat itu merupakan bagian tertinggi dalam abad-abad berikutnya akan mendapatkan penilaian dari sarjana berikutnya, ialah Epicurus. Pada Epicurus berlainan dengan pada waktu hidupnya Aristoteles, yaitu ketika sedang menjajahnya kerjaan tulis dari Raja Alexander yang Agung. Maka Epicurus hidup pada tahun 342 sampai 201 sebelum Masehi. Ketika kerajaan dari Raja Alexander yang Agung berjatuh setelah Alexander yang Agung wafat pada tahun ke-23 sebelum Masehi, bahkan kemudian negara Yunani terbelah karena keadaan ini nanti akan berlangsung terus sampai negara Yunani itu menjadi bagian dari kerajaan dunia normal. Karena keadaan tersebut, maka Epicurus telah menciptakan dan baru dan beliau bersahabatnya ajarannya tentang negara dan hukum berdasarkan keadaan yang telah berubah itu. Hubungan keadaan negara yang telah terpecah belah itu, bahkan sebenarnya hubungan antara manusia
negara berubah. Kalau dulu diajarkan oleh Aristoteles bahwa yang merupakan bagian yang terpenting itu adalah negara atau masyarakat, dengan negara dengan petajo pengusaha sebagai individu dan negara mulai terasing satu sama lain, dan tidak ada kemungkinan lagi untuk mendidik orang menjadi warga negara yang baik dari negara. Dalam keadaan demikian, inilah Epicurus kemudian menciptakan ajarannya yang bersifat individualistis. Individualisme ini kemudian mendesak universalismenya Aristoteles yang dulu sebagai kebangsaan Yunani dimaksudkan sebagai dasar bagi cara berpikir mereka. Jadi Epicurus adalah pencipta daripada ajaran individualisme yang menganggap bahwa elemen atau bagian